yang menerima juga kena pencucian uang meskipun barangkali orang yang menerima itu tidak terlibat korupsinya atau terlalu sulit untuk melihat dia terlibat dalam korupsinya, tetapi dia menikmati hasil korupsinya. Saya masih kurang pendapat ya. Lama-lama ini pengurus masjid, pengurus gereja juga pada batu semua. Iya Pak. Dia dapat dari uang memang itu nanti. Filsafatnya Pak, siapapun juga, entah itu lembaga amal, tidak boleh menikmati hasil kejahatan Ya, apalagi tapi uang korupsi. penjahat yang saya pelajari dulu harus punya niat berbuat jahat. Itu kan sengaja, itu kan mengetahui. Makanya undang-undang mengatakan orang yang menerima tidak harus mengetahui, tapi itu cukup menduga. Cukup menduga sudah cukup, tidak harus didolus, tetapi harus di atas kulpa sedikit. Mau benar-benar aja ini. Ada gimana? Melihat soal kasus Enji. Enji. Kalau saya coba quote dari fakta persidangan. Kesaksian Rosa pada tanggal 16 Januari 2012. Akan ke siapa kasus ini kira-kira? Lebih kurang seperti itu. Nah, dari fakta persidangan dan kesaksian yang disampaikan oleh Mindo Rosalina Manulang, dia menyampaikan bahwa dia menyerahkan sejumlah uang 5 miliar kepada Angelina Sondak. Uang 5 miliar tersebut dibagi lagi. Ada 3 miliar kepada Iwayan Koster dan ada 2 miliar kepada Angelina Sondak sendiri. Itu cara pembagian. Nah, untuk apa uang itu? Dari BlackBerry Messenger terungkap bahwa uang itu sengaja dipakai untuk DP proyek Wisma Atlet. Dan itu akan diberikan, apel-apel itu akan diberikan kepada anggota Badan Anggaran, bos besar, ketua besar. Bang Karni, saya keberatan materi yang sudah diulas sekarang ini akan membentuk opini yang luar biasa. Ini klien saya belum diperiksa terkait itu. Ini dibahas tentang, lebih baik kita berbicara aspek luarnya, jangan masuk ke materi. Klien saya belum diperiksa tentang masalah. Yang jadi saya Anda sampaikan jangan fakta membentuk persidangan di tanggal 16 jangan Januari. Anda ulas fakta persidangan tanggal 16 Januari itu belum ke di sini lagi. Belum ke Angelina Sondak. Saya yang sampaikan yang 16 Januari yang disampaikan oleh Mindo. Saya khawatir Anda berlindung di balik fakta persidangan, tapi Anda sedang membacakan dakwaan. Tidak seperti itu. Ini kan fakta persidangan terungkap, saksi disumpah. Nah, lanjutan diskusi kita hari ini siapa kira-kira? Saya cuma mau tanya satu saja kepada Bapak dari ICW. Hadir nggak dalam setiap persidangan? Aduh. Saya mau tanya itu saja dulu. Karena Anda terlalu cerdas, saya lihat ya. Menerangkan fakta-fakta persidangan. Sementara kami punya rekaman melihat mana ini cewek, ada nggak? Nggak ada cewek di sana. Begini, kalau ya Pak Yanimar. Gitu loh. Dengan siaran langsung yang kita siarkan. Udah, gini Bang Karni. Artinya semua publik sudah tahu. Betul, kan beliau mengatakan fakta. Tentu nggak ikut dong di persidangan. Iya, apa yang dikatakan yang dia dengar dari TV One, dari Metro. Juga itu kan sudah semua di persidangan. Tidak harus hadir, kita melihat. Harus hadir kalau kita bicara fakta. Kita melihat kok. Baik, sekarang terusin. Oke, selanjutnya. Lalu kenapa? Siapa kemudian yang paling dekat? Kira-kira kalau kita prediksi ke depan, walaupun saya tidak ingin mendahului langkah KPK sebenarnya, tetapi kalau dari kesaksian-kesaksian, dari keterangan-keterangan, tentu salah satunya yang paling dekat adalah Iwayan Koster. Apalagi kemudian dia sudah dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dicegah oleh KPK untuk keluar. Nah itu kira-kira gambaran. Tentu KPK Iwayan harus mendorong. Koster toh. Setelah itu? Tidak, tentu kita berharap KPK bisa mengembangkan kasus ini lebih luas lagi. Kepada oknum anggota yang menerima sejumlah uang di Badan Anggaran dan kemudian juga oknum politisi di Komisi 10 DPR RI. Kita berharap KPK bisa mengembangkan tersebut dan Angelina Sondak juga kita berharap kooperatif untuk menyampaikan siapa-siapa saja apel-apel itu diberikan kepada anggota DPR RI. Baik. Seorang dramawan di Inggris, Francis Buman dan John Pitcher, dalam drama komedi Honestman Fortune menggambarkan korupsi itu seperti pohon yang dahan-dahannya menjangkau jauh tidak terukur, menjangkau kemana-mana, dan embus yang menetes dari pohon itu menginfeksi kursi-kursi dan jalan-jalan kekuasaan. Jadi kira-kira seperti itu korupsi menurut drama Inggris. Menurut Pak Taufik Rahman Ruki bagaimana?
Terima kasih, Pak Karni. Justru saya lebih tertarik mengapa sampai teman-teman kita anggota dewan banyak terlibat dalam perkara korupsi. Bukan kasus korupsinya kalau menurut saya. Dari Nazarudin naik ke Angelina Sondakh, ini naik kemana lagi? Belum lagi ke yang lain-lain. Di jangkauan dahan tadi Itu dia. jangkau kemana-mana, Pak. Saya justru melihat, jangan-jangan ada yang salah dalam sistem rekrutmen politik kita. Jangan-jangan political cost-nya terlalu tinggi. Iya. Akhirnya orang berpikir tentang return on investment. Roy. Bagaimana mengembalikan uang untuk menjadi politisi. Akhirnya terjebaklah mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini yang seharusnya di pemikiran kita, bagaimana memperbaiki bangsa ini. Kalau soal hukum biarlah pengadilan yang menjalankan, kita kontrol. Kalau soal KPK, kelepasan terlalu banyak, terlalu jauh melangkah. Saya kira nggak usah kita adili di sini, ajukan aja ke pra-peradilan. Kalau soal peraturan menteri, putusan menterinya, bawa aja ke uji materi. Ke Mahkamah Agung. KPK bukan sebuah lembaga yang kebal hukum kok. Pada waktu masa kami dulu, jilid pertama, 7 kali digugat di Mahkamah Konstitusi. 3 kali di pra-peradilan. Cuma di pengadilan agama aja kita belum digugat. Artinya istri kita nggak minta macam-macam gitu lah. Toleran aja. Tapi digugat terus kita. Jadi itu kita hadapi seperti biasa. Gugat perdata pun pernah. Jadi gak usah diramai-ramaikan. Kalau dianggap tidak sesuai, gugat saja. Tapi yang Pak Taufikur Rahman Ruki katakan, itu juga keprihatinan saya. Gubernur, untuk jadi gubernur butuh 300 miliar. Saya nggak tahu Sumatera Utara berapa disiapin oleh Pak Kepala Negara. Dan nggak mungkin kita mau mengabdi ke satu daerah, kita pula yang ngasih duit 300 miliar. Sementara kita udah dimaki-maki selama memimpin. Pasti Roy, return of investment tadi. Betul. Caranya gimana? Bagi 5 aja 360 miliar harus kita cari per tahun. Kapan bikinin rakyat? Makanya saya pernah bilang supaya KPK undang-undang korupsi itu dikecualikan terhadap pejabat-pejabat politik tadi. Apakah gubernur, bupati, mungkin anggota DPR juga perlu bebas dari undang-undang korupsi. Karena pasti melakukan. Bagaimana kalau kita udah modal banyak? Iya nggak? Itu dia yang kita pilih. Sebaiknya kita fokus di itu, memperbaiki sistem ini. Ya. Sebab kalau tidak, akan muncul NJ baru, akan banyak lagi anggota DPR yang kena. Kasihan saya. Mereka itu orang-orang baik jadi anggota DPR. Begitu masuk, kena. Nah, sekarang bagaimana dengan keputusan KPK tentang NJ? Kita tahu kemarin KPK diragukan integritasnya. Orang udah tersangka, tidak dipanggil-panggil, saksi juga tidak dipanggil. Kemudian orang dicekal atau dicegah kata dia tadi, kita kan bahasa awamnya cekal aja kan semua. Juga tidak dijadikan tersangka. Sekarang dia buktikan oleh KPK bahwa kami konsisten, kami solid, konkret, kami tahan Injil. Saya lihat masih sama dengan dulu ini. KPK sekarang ini lambat tapi pasti. Oh begitu. Mereka prudent. Dan saya yakin, istilah kita dulu pakai tangga dulu. Jadi naik tangga gitu. Dulu waktu menyidik perkara Damkar, kita mulai dari Medan ke Makassar, ke Bandung, ke Batam. Akhirnya kan naik juga ke atasnya. Sampai juga, memang terasa lambat karena memang ekspektasi masyarakat begitu tinggi. Sementara itu kemampuan KPK untuk bergerak. Apa karena kemampuan atau karena, ya saya tahu lah Damkar terakhirnya kan bekas Mendagri. Apakah yang ini susah banget untuk dijangkau? Sehingga terakhir baru dijangkau. Persoalan teknis pembuktian di situ. Persoalan teknis pembuktian. Karena bagaimanapun juga kita harus menang di pengadilan. Sehingga kita harus siap betul dengan istilah kita, munisi-munisinya sudah kuat dulu. Jadi prudent KPK. Ya, prudent di situ. Kita percaya KPK. Kita istirahat saja.